Halo pagi guys, kembali lagi bersama gua Indonesiaku tercinta atau Wonderful Indonesia 86. Hari ini gua akan melakukan perjalanan ke arah Jawa Barat. Kalau memungkinkan mungkin akan masuk ke Jawa Timur ya. Persiapan udah matang, kita tinggal jalan. Kita lanjut nanti ya. Oke pagi guys, sekarang jam 4.46 ya. Kita isi bensin dulu karena bensin udah tinggal 2 bar, jadi diisi full tank. Tadi nanya sama petugas SPBU, katanya ke Cirebon masih kurang lebih 3 jam. Kita lihat peta aja. Nanti kalau memungkinkan langsung bablas ke itu, ke Merapi, jadi nginapnya di Merapi. Tapi lihat sikon semoga lancar ya, semua lancar, aman, dikasih cuaca cerah sama Tuhan. Amin ya guys ya. Cirebon masih 138 ya, kurang lebih 3 jam mau. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Oh iya, tadi ada jalan yang benar-benar rusaknya parah banget ya. Itu kalau motor tanpa penerangan yang cukup sih sangat berbahaya ya guys ya. Jadi kita mesti waspada ya. Jadi harus selalu utamakan safety riding ya, jangan terlalu kenceng juga, karena memang jam sekarang itu masih subuh, jadi perjalanan masih sepi, memang lancar, tapi apapun itu kita tetap harus utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Oke, kita lanjut dulu ya guys. Perjalanan masih cukup jauh, nanti istirahat di Cirebon. Habis itu kita lanjut lagi ke arah Jawa Tengah. Oke, gitu dulu ya guys. Kita lanjut nanti. Halo pagi guys, kita ketemu rombongan ya. Ini banyak plastik, ada juga perang ya. Ini mungkin mau ke mana gitu. Tuh lihat bawa barang bawaannya banyak. Rembong. Kami juga nih. Bentar lagi masuk Cirebon. Persawahannya hijau. Istirahat dulu. Sekarang lagi di daerah Kabupaten Cirebon. Kita makan waktu dulu, makan dulu. Perjalanan masih jauh.
sekitar mungkin 1 jam lagi ya kita sudah masuk ke Tegal. Ya sini Pantura di sebelah kiri ini ya lagi dilakukan pengeboran. Kalau dari tor ya jalannya gampang rusak, apalagi kalau aspal ya. Kalau udah hujan lembab aspalnya itu berkelupas gitu. Bentar lagi sampai di Tegal. Ntar kita rehat dulu, makan berat di Tegal, baru kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, gitu dulu ya guys. Kita sudah sampai di Tegal, Kota Bahari. Kita lanjut lagi ke Merapi, masih 240 kilo. Estimasi net itu sekitar 6 jam ya. Tapi tidak menutup kemungkinan akan bisa lebih cepat. Kalau lancar kemungkinan kita sampai di Merapi sekitar jam-jam 2. Jadi kita masih bisa explore Merapi ya. Gatun. Hujan lagi guys. Makan pop mie dulu di Alfa sambil rest dulu. Dari pagi belum istirahat. Tadi mau cari nasi belum ketemu, susah katanya di sini. Sekarang sudah mau ke arah Pekalongan ya. Makan dulu guys. Pop mie seduh di sini 8.000. Makan dulu. Halo guys, habis makan pop mie, sekarang lagi rehat dulu. Ini hujannya makin deras kayaknya mau gak mau mesti pakai jas hujan. Coba teman-teman lihat tuh, basah, hujannya setapak-setapak. Tadi ada, terus enggak ada lagi ya. Beginilah kalau naik motor ya. Ini sekarang lagi mau ke arah Pekalongan. Oke guys, jadi sekarang kita melanjutkan perjalanan ke arah Temanggung ya. Tapi karena cuaca hujan terus ya, mau gak mau solusinya kita pakai jas hujan ya. Pantura hari ini hujan, kemarin malam juga hujan dari petugas Sinomat bilang begitu semalam ya. Semalam hujan, hari ini hujan ya, begitulah. Tapi kita tetap enjoy aja, udah usah dipusingkan, ragakan. Masih sekitar 200-an kilo untuk ke Temanggung ya. Jadi perjalanan estimasi dari net 4 jam lebih, tapi harusnya lebih cepat. Kita gaskan. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di daerah Batang ya. Mungkin tidak lama lagi kita akan memasuki tanjakan Prakalan, salah satu tanjakan ekstrim di daerah Dieng ya. Ini jalan juga sudah mulai berbelok-belok ya. Teman-teman lihat juga dari headphone depan ya, netnya ya, itu sudah mulai melingkar-lingkar ya, mulai ada belokan-belokan tajam, terus ada tanjakan. Oke, kita lanjut nanti ya.
Oke guys, kita sampai di desa Beles ya. Tanya dulu. Misi mas. Mas nanya, kalau ke Dieng sini bisa? Bisa. Oh bisa ya? Ini belok kanan. Belok kanan ini ya? Oh iya. Makasih ya. Oh tuh ada. Dieng tuh, teman-teman lihat Dieng. Di sini jalannya udah mulai nanjak, turunan, tanjakan turunan gitu ya. Jadi kalau di sini itu kita nggak bisa terlalu ngebut karena medan jalan yang naik turun. Oh iya, lewat sini. Dulu kayaknya pernah lewat sini nih. Iya, dulu pernah lewat sini nih. Waktu bawa mobil ini. Ini kalau salah dikit aja, wah udah selesai. Bakalan bentar lagi guys. Nanti gua kasih lihat ya. Udah mulai nanjak guys, tanjakannya udah mulai berat. Tapi kalau manual masih aman, GP2 masih aman. Oh tanjakannya tuh teman-teman lihat. Tapi di sini itu masih kalah katanya dengan tanjakan Cicaring. Tanjakan Cicaring itu dengar-dengar itu kemiringan 45 derajat. Tuh tanjakannya tuh. Tanjakan Cicaring tuh. Ya orang turun tuh. Di sini juga banyak warung nih ternyata. Kalau pakai Matic ngeri-ngeri sedap nih. Oke guys, kita naik ya. Tuh lihat tanjakan Kerakalan. Nanjak gigi 1. Oh di sini ada bobot kabin juga nih sebelah kiri. View-nya cakep, mantap bosku. Ini waktu bawa mobil ke sini karena mobil Matic empon-potan itu, udah pakai L aja, masih sama. Mantap bosku. Wih, suasananya adem, berkabut. Wih, ini mobil kenapa ini? Wah, masuk telepon ini. Wah, lepas air panas. Bentar lagi kita akan masuk ke tanjakan Kerakalan yang paling tajam. Turun kita. Tuh view-nya bagus ya guys ya. Mantap luar biasa. Berkabut. Kalau manual enaknya begini, main gigi 1, turunnya dia pelan-pelan, gak usah direm ya guys ya. Tapi kalau motor Matic ya mengandalkan rem, jadi harus pintar-pintar kita ngatur ya untuk gonta ganti. Tapi kalau turunan itu biasanya disaranin remnya rem belakang, jangan rem depan. Karena kalau rem depan itu
kakinya nanti licin kan, jadi ngesot, bahaya. Jadi kalau mau aman paling benar itu teman-teman pakailah rem belakang bisa memakai motor metik waktu turunan. Kalau tanjakan metik harus tahu momen, jadi dia bisa naik gitu. Oh, tanjakannya mantap bosku. Kalau metik mengandalkan rem. Oke, kita sekarang menuju ke tanjakan Kerakalan. Biasanya di sini itu kalau gagas dari tempat gua sekarang ini kadang nggak bisa naik, jadi harus pinter-pinter kita gitu. Lanjut tuh, lihat. Oh, yang ngerti mah naik. Tuh, kalau metik gak naik kan, kalau gak tahu momentum gak bisa naik. Nah, kayak bapak ini nih, dia tahu momentum, anteng aja dia naik, tapi gak bisa cepet. Metik itu begitu ya, jadi gak bisa cepet gitu. Tanjakannya ekstrim, jadi pakai metik ya harus tahu momentum. Oke, sekarang selanjutnya kita akan ke tol Kayangan ya, tol Kayangan Cigempong. Mantap, adem bosku. Cuma di sini jalannya ada yang kurang bagus ya, jelek. Tuh teman-teman lihat sendiri ya, jalannya rusak. Adem. Ini gua udah ke berapa kali datang ke dia nih. Udah banyak kali lah. Pakai mobil 2 kali, pakai motor ada 4 kali kayaknya deh. Nggak tahu dah, lupa deh. Pokoknya dia itu gak bosenin kalau untuk soal swasta ya. Dan orang di sini itu ramah-ramah guys, nyaman, mantap. Oke, kita lanjut nanti ya guys. Fokus perjalanan. Oke guys, sekarang kita melewati tanjakan kedua. Nih tuh lihat, pastikan gigi rendah. Manual anteng naiknya. Tuh tanjakan terus, naik terus. Ini kondisi kendaraan wajib prima. Ya, mainnya mantap. Oh, jalannya rusak guys. Mantap bosku. Tanjakannya mantap, ngeri. Kayaknya bentar lagi kita sampai di tol Kayangan deh, tol Kayangan Cigempong. Kemarin ada teman lewat sini bawa metik, kalau nggak salah dia punya CCTV apa panas,
Jadi berhenti untuk rehat dulu. Mantap bosku, berkabut. Tuh lihat teman-teman, berkabut. Gila. Batun. Wih, suasananya mantap bosku. Mantap, berkabut. Jalannya berkabut guys. Dingin dimandiin, nanti masuk angin. Mantap bosku. Kayaknya dulu gak begitu banyak rumah deh. Sekarang mau jadi bahan aja. Kabutnya tebal. Berkabut guys, mantap kali. Sekarang kita mau menuju ke Tol Kayangan, masih berjarak 250 meter depan sebelah kiri. Yuk jalan. Selamat datang di Tol Kayangan. Mantap, berkabut cuy. Kabutnya tebal banget. Tuh, Tol Kayangan Cigemplong. Mas, Mau parkir? ini ada jual soto nggak? Hah? Soto ada jual nggak? Nggak ada, Oh, kayaknya ada. paling direbus sih. Paling di bawah ya? Paling dianya nanti banyak. Oh, dari sini masih ke dia masih jauh? 10 menit. 20 menit. Nanti ketemu jalan raya langsung ambil kiri. Oke. Nah, Ya, makasih. Oh, ada sewa chip segala sekarang. Wes, mantap bosku. Petani lagi kerja. Memang dia ini luar biasa mantap. Isi ya bu. Tidak dia. Iya. Rombongan Pak. Hah? Enggak sendiri, Bu. Hai guys, seperti inilah ya Tol Kayangan Cigemplong Dieng. Sekarang lagi berkabut. Padahal sekarang baru jam
12.07 loh. Kabutnya udah tebal begini guys. Mantap sekali. Dingin, dingin, dingin. Siang aja lah. Udah Pak. Misi ya Pak. Misi ya. Misi ya. Megah. Misi. Nomor oke Bang. Iya. Nomor motornya. Hah? Aman. Iya. Pak minta tolong fotoin ya. Tinggal jret Bang. Gini aja, Tinggal yang jret. putih ya. Oh, iya. Iya. Misi ya Mas. Lagi ya. Oke. Oke. Ya. Ya. Oke. Ini Pak. Ya, kami. Bentar saya geser motornya biar gak kelihatan motor ya.
Yuk. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Coba lihat. Yuk. Mas, itu mobilnya lampu gak dimatiin, nanti akinya kesedot loh. Oh iya iya. Gila. Indah sekali bosku, mantap jiwa, iya, luar biasa. Cari makan, cari makan. Mantap teman-teman, lihat sebelah kiri. Mantap jiwa, hati senang melihat gini-ginian. Memang bagi sebagian orang itu biasa aja ya, tapi kalau bagi gua itu luar biasa karena indah bagi gua. Tapi bagi orang lain sih nggak tahu ya, karena kan cara orang melihat keindahan alam itu beda-beda. Bintang, apa itu bintang? Mantap, mantap, iya mantap. Macet, macet. Wonosobo. Untung tadi gua udah isi full. Oh enggak, antriannya no, lihat. Ini yang foto-foto mana nih? Mana nih? Udah dibongkar kayaknya nih. Wih, macet, macet. Waduh, rame bosku. High season. Tuh lihat, rame bener. Pada ngantri mau foto bosku. Nah, kemana ini mobil? Rame, macet. Macet banget.
rame bener. Puspa Kencana. Sekarang Dieng banyak banget ya penginapan ya. Penginapan ginian nih. Tuh. Ginian. Oh, besok arah pulang Jakarta rame. Besok masih pulang pagi-pagi. Lanjut. Fotonya sampai antri bosku. Wadidaw. Amin. Wih, nggak gerak. Ini polantasnya mana ini? Biasanya ada polantas di sini nih. Ya, nggak ada polantas, jadi perantakan. Rame bener. Macet. Polantasnya jadi nyantai dia, hanya kewalahan. Kacau angkot. Angkot ngetem bosku, jadinya begini. Betul. Kacau. Sebenarnya depan gak macet sih, ini karena angkot lagi di muatan. Manusia Basecamp perahu dia. Oh, ini basecamp perahu nih. Wah, hiking ke gunung perahu ini berarti. Kacau. Apanya datang hiking. Wah, masih keluar dari sini dulu nih. Oh enggak, ntar ke depan nggak bisa keluar, kacau. Tuh kan, di sini lancar bosku. Mantap Dieng. Macetnya parah banget, merah semua sepanjang jalan. Gila. Ampun. Macet total ini. Depan pertigaan. Pertigaan ini biangnya ini berarti. Kacau.
nggak gerak sama sekali ini. Mau berhenti di mana? Nggak bisa juga nih. Wah, salah hari ini datang ke Dieng. Kacau. Oke, kita masih macet-macetan ya guys. Ini pelajaran buat kita kalau high season datang ke tempat wisata ya harus bersabar ya. Karena macetnya itu gokil. Macetnya itu kurang lebih tadi 8 kiloan. Ini kemacetan terjadi karena ada pertigaan di depan pastinya. Wih, PCX ngeri amat. Udah tau macet, maju terus. Kosong. Luar biasa. Dieng udah kayak puncak macetnya. Ini karena ada pertigaan di depan, jadi buat ada yang mau ke atas, ada yang mau turun, ada yang mau ke kiri, ada yang mau ke kanan. Ya udah, jadinya macet. Iya. Nah, paling bagus itu harusnya Polantas itu bekerja sistem buka tutup. Setiap buka setengah jam ganti. Kalau begini terus mah yang ada mampet semua. Polantasnya pada di sini nih. Mahal Sky Dieng. Wih, ada yang baru Mahal Sky Dieng. Atau wah, hari ini gak berasa dingin ya. Taman langit bawahnya berarti. Wadidaw. Turunan. Wah, berarti asisten nggak boleh datang nih. Masa puasa datang paling tepat. Waduh, ketemu lagi Pertamina. Pertamina lagi mau naik. Rambutnya tebal. Kacau. Mau kopling mobil ini Matic nih kayaknya. Baunya kental banget. Waduh, berasap tuh guys.
Makanya kalau mobil tanjakan begini nih, ngeri amat. Karena ditanjakan terus macet, mesin panas, jadinya begitu. Ada yang bantu dorongin tuh. Nanti kalau udah macet begini udah susah nih. Mau tarik ke atas udah berat. Apalagi penumpang plus barang ya. Hujan lagi guys. Tadi habis makan di warung ini, namanya warung makan prasmanan Juleha. Makanannya juga cukup enak, harga juga terjangkau. Yuk kita lanjut perjalanan. Ayo. Hujan. Semoga gak macet lagi. Pantura hujan, di sini juga hujan. Kacau. Akhirnya guys, kita keluar dan terhindar dari kemacetan di atas Dieng. Sekarang kita turun ke bawah, sudah lebih aman. Lancar jaya, mantap. Damai lancar. Kita lanjut. Yang mau ke atas itu masih banyak tuh. Karena ada macet, jalan kecil, kendaraan banyak, gak seimbang jadinya, gak bisa terurai. Kecuali mungkin dengan cara sistem buka tutup ya, mungkin bisa terurai. Ini tuh tanjakan yang cukup panjang ya guys ya. Kita masih kurang lebih 15 kilo lagi ya sampai ke dusun itu, atau biasa orang bilang Nepal Panjava. Ini di sini juga hujan ya. Tadi dia hujan, di sini juga hujan. Tuh tanjakannya panjang. Naik terus.
nanjak terus. Bentar lagi kita akan melihat salah satu jalan pindah. Tapi nggak tahu nih sampai di sana kalau masih hujan. Kalau berarti Gunung Sumbingnya nggak kelihatan. Biasanya kalau pas lagi bagus-bagusnya itu Gunung Sumbing kelihatan dan jalan aspalnya juga mulus, jadi beda banget gitu. Hari ini malamnya gue bermalam di itu di Kusumputu, Nepal Sanjaka. Ambil kiri guys, ambil kiri. Nih tanjakannya juga naik nih. Jalan gunung berbelok-belok. Ini baru jam 4:16 ya, tapi udah gelap. Karena bukan gelap, mulai gelap. Karena itu hari hujan dan juga posisi masih mendung ya. Tuh teman-teman lihat ya, itu depan itu adalah Gunung Sumbing. Tapi ini karena berawan ya, jadi ketutup. Nah, di sini udah mulai adem nih. Udaranya udah mulai adem. Tengah badan terasa dingin gitu. Mantap nih jalan. Mulus. Nah, sayang ini. Kalau Gunung Sumbingnya kelihatan aja. View-nya bagus, mantap. Oke guys, bentar lagi kita akan sampai di Nepal Sanjaka ya. Ini jalanan nanjak terus. Terus di sini itu kalau malam hari itu gak ada penerangan ya. Gua pernah bawa mobil ke sini itu pas ada hari gelap. Jadi sepanjang jalan ini gak ada penerangan ya. Gak ada penerangan, terus jalannya banyak ngikung-ngikung. Jadi kalau misalnya teman-teman pas di tikungan itu mau belok, jauh-jauh itu klaksonin dulu. Jadi biar orang tahu kalau misalnya dari arah ke seberangan itu ya orang udah tahu ada kendaraan datang gitu. Tuh, kayak di depan ini nih, tikungannya nih, tikungan blind spot. Nah, kalau kebiasaan gua begitu, jadi gua dari jauh-jauh gua udah klaksonin, gua jaga-jaga gitu, ya. Wah, mulai berkabut. ,3 kilo lagi udah mau sampai. Tuh Gunung Sumbingnya di situ tuh, di sebelah kiri no. Tertutup sama awan ya, jadi gak gitu kelihatan. Tuh. Nah sekarang kita belok ke kiri ya. Nah kiri ini untuk ke Nepal Sanjaka. Tuh lihat Gunung Sumbingnya tuh di depan. Tuh view-nya mantap kan, keren habis. Apalagi kalau cuaca cerah, mantap jiwa. Nah kalau kita lewat jalan ini nanti akan melewati itu pasar, kalau nggak salah ada pasar yang kita lewati. Tapi kalau jam segini sih udah ada, biasanya pagi-pagi gitu. Tuh lihat teman-teman, Gunung Sumbingnya tuh keren banget. Tuh jadi Nepal Sanjaka ini pas di bawah kaki gunungnya Sumbing gitu ya.
Di belakang Gunung Sentul itu terang ya, tapi di sini masih berawan sehingga menyebabkan gerimis. Tuh teman-teman lihat kan, ini jalan bagus. Nah ini pagi-pagi lagi cerah-cerahnya, wow mantap ini. Lihat pun enak. Semua mengobati dengan rasa capek. Keindahan bisa mengobati rasa capek kita. Nah ini jalannya cuma viral nih guys. Nih ada sumbinya di depan. Oke, sekarang kita mau ke tempat atau homestaynya rumah teman gua ya. Namanya Fauzi. Malam ini gua nginep di tempat dia. Mau kemana? Aku mau tak siang dulu. Oh iya. Tahu sana dulu. Ayo tak dulu. Oke. Nah, rumahnya Mas Fauzi bisa jalan kaki dari sini. Cuma ini kalau mau parkir di bawah gua ngeri-ngeri juga nih. Alhamdulillah. Parkir sini aja. Sini aja. Yakin, jangan ke bawah dah. Itu jalan bawah udah bebatuan belum? Apa tanah? Udah dicor. Oh ya udah pelan-pelan deh. Yuk. Jalannya kayak begini guys. Ngeri-ngeri sedap. Waduh. Oh, gak berani saya. Alhamdulillah pelan-pelan deh. Yang sebelah kanan kan? Nah ini homestaynya teman gua ya, tempatnya Mas Fauzi. Jadi masuk dari sini nih kalau bawa motor. Nah rumah satu-satunya yang dengan view paling lengkap, luas, mantap. Akhirnya sampai juga. Oh, Berapa macetnya? waduh, ampun itu Dieng. Kayaknya kalau liburan nggak boleh ke Dieng dah, Macet. nggak boleh ke Dieng. Macetnya parah banget. Hah? Kayak gratis udah. Kayak gratis udah. Misi. Gedean. Hah? Gedean. Iya. Aduh. Siap. Amin. Mau sholat dulu? Enggak mau melayat. Oh, melayat aja dulu. Ya, belum mati lampu. Ah. Gensetnya. Hah? Mati lampu. Oh, Udah nyala tapi. udah nyala. Udah. Halo guys, gua sudah sampai ya di homestay Amanah tempatnya Mas Fauzi teman gua ya. Sekarang suhu 17 derajat. Mungkin nanti malam akan lebih dingin ya. Mungkin malam bisa 14 mungkin. Ya.
Terus di sini itu dia homestay yang paling oke soal view ya teman-teman, lihat ya. Nih teman-teman lihat, yang di sini itu ada Gunung Sumbing tapi udah mulai tertutup awan ya. Terus di sini itu juga ada orang lagi naik motor tuh. Nggak kelihatan ya karena kejauhan, ada cahaya gitu, cahaya motor. Nah biasa orang kalau mau mendaki Gunung Sumbing itu naik dari situ. Jadi naik ojek 40.000 sekali naik ke pos 1. Nah terus ini viewnya nih teman-teman lihat. Tuh, ini city view-nya nih. Di sini juga ada gunung nih. Cuman karena karena ada awan ya, jadi ketutup. Sebenarnya di sini city view-nya bagus nih. Ini nanti malam kalau cahaya semua nyala sih oke banget nih, bagus. Ya. Nah, terus di sini itu adalah 0 km-nya, 0 km Gunung Sumbing di sini. Di titik sini ya. Dusun Butuh, Nepal Van Java. Mantap, indah. Halo malam guys, sekarang lagi ada di Homestay Amanah nih sama Mas Fauzi nih, ownernya Homestay Amanah. Teman-teman kalau mau ke Nepal Van Java mau nginap di sini ya, karena homestay ini bisa dibilang homestay yang dengan view paling lengkap ya. Dari depan itu ada city view, belakang Gunung Sumbing. Nih Mas Fauzinya ini. Halo. Nomor teleponnya berapa? 0813 1425 2831. Nah teman-teman diingat ya, jadi kalau mau WA mau booking bisa langsung ya. Terus di belakang sini ada city view nih. Nih ada yang lampu-lampu kecil-kecil nih. Ini city view-nya. Cuma di kamera gak kelihatan. Terus di sini perbukitan. Nah di sini ada yang lebih tebal hitamnya kan. Nah di sini ini bukit kaki gunungnya Sumbing. Jadi di belakang sana itu Gunung Sumbing. Coba lihat ke belakang, kelihatan nggak? Ini, nah Gunung Sumbingnya di sini nih. Nih ada kelihatan dikit. Nah ini Gunung Sumbingnya. Jadi orang biasanya kalau hiking ke atas sini. Kalau yang di sini, ini adalah lahan tani. Jadi orang bercocok tanam di sini. Nih. Nah yang ini langit kan. Nah yang ini hitam banget ini, hitam pekat ini adalah bukit dari Gunung Sumbing. Gunung Sumbingnya ada di sini. Nggak gitu kelihatan. Nih, kalau masuk dari homestay itu dari sini. Dari sini masuk. Terus di sini bisa parkir motor. Tuh. Kalau malam-malam di sini enak. Nih Mas Fauzinya kedinginan nih. Iya, padahal orang sini mah. Iya. Ini kalau malam-malam, kalau sekarang 16 derajat ya, tapi kalau pas lagi kemarau bisa 13-14 ya. Bisa lebih rendah lagi. Bisa lebih rendah lagi, berarti bisa 10 derajat mungkin ya. Nah, teman-teman lihat ya. Nih, yang di sini ada lampu ini ada titik 0 km-nya Nepal Van Java dari Dusun Butuh. 400 meter dari sini ya, yang di sini ya. Jadi kita masuk dari sini, naik, terus kita ke belakang sini, gitu, baru ke sini, ke tempatnya Mas Fauzi. Aduh. Belum panas kayaknya mesinnya. Nggak kuat. Iya, belum panas. Dorong, nggak bisa kayaknya. Bentar. Iya, belum panas, tadi lupa panasin. Coba ya. Iya, nggak panas. Tunggu ya, saya turun ya.
Tunggu ya. Yuk. Nggak bisa kan naik. Terlalu berat. Mesti nunggu panas kayaknya ini. Coba ya. Pelan-pelan pakai gigi ya. Panasin dulu kan.